penyebab musibah, bencana dan kesialan. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya sedih, Masya Allah. Ini sekarang ini Pak luar biasa. Orang kalau ditanya cinta nggak sama Nabi, cinta. Tapi yang main judi online makin banyak atau tidak? Ayah loba. Yang main selot-selot. Ayah loba. Masya Allah, luar biasa saudara. Itu data dari PPATK Bapak Ibu sekalian, data dari PPATK dari negara. Saat ini saudara, tahun 2023 tahun lalu, saat ini diprediksi meningkat lebih banyak jauh. Itu data orang-orang di Indonesia, perputaran uang haram dari judi online, perputaran uang haram dari judi online itu lebih dari 300 triliun rupiah saudara. Anda bayangkan 300 triliun. Orang Cigombong pernah lihat 300 triliun? Jangankan lihat 300 triliun, bayangkan nolnya aja udah pusing saudara. Betul itu? 300 triliun perputaran uang haram judi online. Dan menyedihkannya, termasuk yang paling besar nyumbang uang buat judi online, Kabupaten Bogor saudara. Tempat orang sadayana, yang banyak majelisnya, banyak pesantrennya. Innalillahi. Jumlah orang yang kecanduan judi online saudara di 2023 kemarin lebih dari 3 juta orang. Dan lebih menyakitkannya lagi saudara, itu diantara 3 juta orang yang kecanduan judi online, 190 ribu lebih adalah anak-anak kecil di bawah umur. Na'udzubillah min. Ya Allah, saya mau tanya, yang seperti ini bahaya atau tidak? Musibah atau tidak? Ini yang nggak jawab jangan-jangan masih main selot kita. Jawab, jangan 4, bahaya atau tidak? Judi online ini buat bangsa Indonesia musibah atau tidak? Bencana atau tidak? Ya Allah, padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ayo kita ngaji sama-sama saudara. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Perhatikan baik-baik saudara. Yang akan saya sampaikan bukan omongan saya. Kalau omongan Hanif Al-Attas bisa baik bisa buruk, tapi yang akan saya sampaikan firman Allah dan makna dari firman Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nidaul hub, panggilan cinta dari Allah untuk orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Yang di hatinya ada keimanan, ngaku orang beriman, wajib dengarkan baik-baik panggilan cinta ini saudara, dan wajib taat kepada isinya. Tapi kalau ngerasa di hatinya nggak ada iman, skip aja, nggak usah didengarkan saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar Habib? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar hukumnya haram. Apapun itu, kullu muskir, setiap muskir, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang pil, mau yang tembakau saudara, dalam bentuk tembakau gorila saudara, mau yang dalam bentuk daun-daunan, mau yang dalam bentuk asap saudara, setiap yang memabukkan khamar. Mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang ada hukum pidana, nggak ada hukum pidana, setiap yang memabukkan disebut khamar. Apapun itu saudara, mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, kokain saudara, yang namanya ganja dan lain sebagainya, mau yang namanya topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu, sampai kecubung lagi saudara. Orang Cigombong tahu kecubung?
Tahu dari mana ini? Bahaya ini. Pokoknya setiap yang memabukkan khamar, setiap khamar hukumnya jelas. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Allah sebutkan wal maisiru, maisir. Apa itu maisir, Habib? Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan maisir adalah qimar, judi, saudara. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, pokoknya judi. Mau yang legal, yang ilegal, mau yang mainnya di kampung, di kota, di gang, di hotel bintang 5, sama. Jelas atau tidak? Yang ketiga adalah ansab. Ansab itu kalau orang-orang jahiliyah di zaman dulu, mereka nyembelih sembelihan, sesembelihannya dipersembahkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu. Ini perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ansab. Yang keempat, azlam. Azlam itu apa, saudara? Ngundi nasib dengan anak panah. Sama ini perbuatan jahiliyah juga. Jadi orang-orang jahiliyah dulu termasuk perbuatan kesyirikan mereka ngundi nasib dengan anak panah. Kalau anak panahnya kena berarti nasibnya bagus. Kalau anak panahnya nggak kena berarti nasibnya nggak bagus. Itu azlam. Itu juga termasuk syirik yang dilakukan oleh kaum jahil. Karena nasib itu harusnya disandarkan kepada Allah, bukan ke anak panah, saudara. Singkat cerita, Allah sebutkan 4 dalam ayat ini. Khamar, maisir, ansab, azlam. Hanya saja saudara, yang namanya khamar dan maisir ini saudara, itu termasuk perbuatan dosa besar, tapi bukan syirik. Sedangkan ansab dan azlam adalah perbuatan syirik. Khamar, judi dosa besar, bukan syirik. Ansab dan azlam syirik, saudara. Pertanyaannya, kenapa Allah sejajarkan 4 ini? Padahal yang 2 dosa besar bukan syirik, yang 2-nya lagi perbuatan syirik. Tapi kenapa dalam satu ayat disejajarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala? Al-Imamul Baydawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan kenapa Allah sejajarkan khamar dan judi yang merupakan perbuatan dosa besar bukan syirik dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik. Allah ingin menunjukkan saking jeleknya khamar, saking jeleknya judi, sampai setara dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min